Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta kelinci, kali ini saya akan tutorial bagaimana caranya pengobatan kelinci yang sedang mengalami skabies atau kelincinya itu terkena budig atau budug gitu, gatal-gatal gitu, seperti apa gatal-gatalnya. Nah, ini kelanjutan dari 4 hari kemarin ya, kurang lebih 4 hari kemarin kita sudah melakukan penyuntikan untuk kelinci yang sedang terkena skabies. Bagaimana sekarang kelanjutannya? Apakah sudah ada kemajuan? Seperti apa kemajuannya? Soalnya gini, di musim sekarang ini agak membandel juga ya skabiesnya itu. Makanya kita setiap 4 hari sekali atau seminggu lah paling paling lambat kita harus ngecek kembali setelah disuntik. Kita cek lagi 4 hari atau seminggu kemudian. Nah, kalau misalkan sembuh ya udah tidak usah diulangi lagi. Nah, kalau masih ada kita wajib mengulangi lagi atau menambah ya. Kalau misalkan kelinci kitanya itu agak membandel tuh ternyata skabiesnya belum juga sembuh. Nah, kita bisa menambahkan dosis ya, menambahkan dosis dari misalkan dosisnya itu pertama kita kasih 0,3. Nah, boleh kita kasih 0,5, 0,6. Nah, kalau di kandang saya khususnya dosisnya udah full baraya, udah full sejarum sini, full 1 mili ya. Disebabkan kenapa? Dikarenakan sudah pada membandel gitu, dikasih 0,3 itu sudah tidak mempan ya gitu ya. Jadi dikasih 1 mili ya. Soalnya kemarin-kemarin udah lama juga sih ya, udah lama berbulan-bulan kemarin dari mulai skabiesnya agak membandel tuh ada saran teman saya yang mengerti tentang kedokteran juga, boleh dikasih dosis katanya ya. Ya kita ditambah dosisnya. Nah, kita cobain kemarin-kemarin ya alhamdulillah sembuh gitu ya. Nah, sekarang tuh dikarenakan sibuk kerja jadi kurang apa ya, kurang pemeriksaannya saya berkurang gitu ya. Jadi jarang ke kandang gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan ke kandang lagi nih. Kita sudah ada di kandang, maksudnya kita akan memeriksa bagaimana kemajuan kelinci yang sudah disuntik kemarin ya. Suntik maksudnya 4 hari kemarin. Seperti ini ada jenis kelinci Holland Lob nih. Kita periksa dulu. Nah, ini sudah agak membaik, sudah membaik lah ya, sudah ada kemajuan. Ini mulai rontok nih skabiesnya, tapi belum 100% ya, ini baru 50% kurang lebih. Dikarenakan ini masih ada tuh yang menempel, jadi belum rontok semua. Nah, ini yang disebabkan yang dinamakan membandel ini seperti ini Baraya ya. Dikarenakan kita obatnya ya masih obat biasa Baraya, standaran gitu ya. Nah, berhubung obat standaran seperti ini, kita kasih obatnya full. Soalnya ini udah beberapa kali atau kemarin disuntik, 4 hari kemarin atau seminggu kemarin disuntik, belum sembuh total. Jadi kita kurang lebih 1 minggu lah, 1 minggu dari setelah disuntik pertama kita kasih lagi suntik kedua ya. Biasanya kalau minggu depannya itu sembuh gitu, biasanya udah suntik kedua. Tapi kita akan lihat perkembangannya nanti di minggu depan ya. Soalnya emang setiap kandang itu beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang sekali suntik, ada yang 2 kali suntik, ada yang juga 3 kali suntik. Tergantung dari berat atau separahnya gitu. Parah kelincinya itu kena skabies baraya. Nah, untuk penyuntikannya ini untuk tutorial para pemula ya, para pemula gitu ya, para pemula. Tapi khusus para pemula yang kelincinya belum membandel gitu skabiesnya, boleh dipraktekannya itu dosisnya itu 0,3 dulu ya, jangan langsung full gitu ya. Kalau masih membandel, nah itu baru seminggu kemudian boleh disuntik lagi gitu ya rekomendasinya. Nah, ini kan di kandang saya tuh udah full ya ini, soalnya ini udah membandel. Nah, ini udah suntik kedua nih. Nah, untuk posisi penyuntikannya untuk para pemula nih, boleh kita menyuntikannya ke arah belakang, tetap di pundak ya, di kulit pundak ini, tetap di kulit pundak ini, tetapi arahnya boleh ke belakang, boleh juga ke depan, ke sini ya, ke arah kepala ke sini. Nah, untuk ke arah kepala kita bisa praktekkan sekarang nih. Kalau saya sih kadang ke depan, kadang ke belakang, yang penting tepat ya sasarannya, jangan terlalu dalam. Jadi
di bawah kulit, masuk ke kulit kurang lebih setengah senti lah, kurang lebih setengah senti, jangan semuanya nih, di bawah kulit, tapi sebelum daging gitu Bu ya. Kita praktekkan, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil nih kulit kulit pundaknya nih, tarik sedikit pelan-pelan. Nah, terus masukkan jarumnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah masuk, jangan sampai kena daging ya. No. Terus injekan, tekan obatnya pelan-pelan. Kalau misalkan kelincinya kesakitan pasti berontak ya, tapi ini alhamdulillah enggak tuh, kan. Nah, obatnya udah masuk, tuh, obatnya masuk. Nah, terus kita pijat halus di bagian pundak yang tadi disuntik ya. Nah, gunanya apa? Yaitu untuk supaya obatnya itu cepat menyebar, dikarenakan beberapa kasus ke belakang yang tidak dipijit halus seperti ini sudah disuntik, ada nanti seminggu kemudian ada gumpalan di sini, daging menggumpal di sini nih, bekas suntikan seperti itu Pak ya. Nah, ini sudah selesai nih dari jenis Solanlock. Kita cari lagi ke kelinci yang lainnya nih. Kalau ini udah selesai ya. Nah, si warna cincila. Nah, kita sambil cek lagi. Nah, ini ada nih yang bawahnya nih. Ini agak membandel pisan ya. Soalnya dikarenakan waktu kerja saya itu sibuk banget, jadi ke kandang itu baraya aduh jarang ke kandang ya, jarang. Nah, ini udah mulai rontok nih. Ini paling parah kemarin-kemarin. Kita kasih dosis full ya. Kemarin parah banget ini. Minggu kemarin ya. Ini udah mulai rontok nih. Kita nanti diperlihatkan separah apa nih kupingnya ya. Biasanya itu yang pertama kena itu biasanya kuping ya. Terus yang terkena SKBS itu biasanya itu kaki atau juga mulutnya atau hidungnya gitu ya. Nah, jangan dibiarkan ya, kalau dibiarkan si kelincinya terkena SKBS makin tambah parah. Nanti berakibat kepada kesehatannya, nanti makannya juga susah, terus nanti akibatnya badannya akan kurus gitu. Kalau yang lagi produksi, lagi hamil bisa menyebabkan keguguran juga, terus nanti juga bisa menyebar ke kelinci yang lainnya. Contohnya ini sejajar ini nih terkena semua gitu, asalnya satu, jadi menyebar ke sejajar yang ini nih. Nah, sebaris ya. Nah, ini alhamdulillah ini untuk sebelahnya sini udah sembuh nih. Nah, yang sebelah sini masih parah nih. Tuh saya juga aduh gak mau pegang langsung nih. Kita pakai daun brokoli ya. Alangkah baiknya ya untuk persiapan menyuntik, kalau punya sarung tangan kita gunakan sarung tangan ya. Tuh. Ini sudah mulai kita dekatkan ya. Ini dari minggu kemarin itu parah banget. Nah, ini sudah mulai ada perbaikan tuh, udah mulai rontok, udah bisa dirontokin ini mah ya. Berarti kita suntik kedua kalinya untuk minggu ini ya, tuh. Nah, udah mulai rontok tuh. Rontok udah bisa dirontokin ini mah tuh. Minggu kemarin mah tidak bisa dirontokin ya. Tuh. Nah, tuh. Geli-geli amat gitu ya. Tuh. Nah, seperti ini. Jangan sampai dibiarkan ya terlalu lama ya, harus segera diobati. Kenapa kemarin saya agak lama mengobatinya, disebabkan satu dikarenakan kerjanya ya, pekerjaan gitu ya, pulangnya malam terus jadi malas ke kandang, terus juga saya obatnya kehabisan obat dan pesan onlinenya kebetulan lama datangnya tuh. Jadi agak ada hambatan lah gitu ya, sehingga lama gitu ya mengobatinya kelinci ini. Ini bagusnya nih pakai sarung tangan nih ya. Ya. Kalau udah kayak gini saya juga ngeri-ngeri amat gitu, ngeri-ngeri gimana ya. Lah mencek bahasa Sunda mah gila euy cenah. Tuh. Kita copotin. Oh. Seperti ini bisa dikupasin ya, mengelupas nih, udah mulai mengelupas ya kalau sudah satu kali disuntik nih. Tuh. Udah mulai rontok gitu ya.
berarti ini perlu perlu suntikan kedua nih. Tapi kalau belum parah-parah amat gitu ya, satu kali suntik juga udah baik ya, udah membaik, udah hilang tuh skabiesnya. Ini udah agak lumayan ya, bisa dibilang parah juga ini. Tuh. Nah, udahlah segitu ya. Nah, kita lanjutkan ke session penyuntikan barusan ya. Penyuntikannya kan ke arah ke kepala ya, ke depan ya, ke sini. Nah, kita untuk yang ini kita ke belakang ya. Sama aja sih seperti sebenarnya. Cuman ya dilihat dari kebiasaannya kita enak ke belakang atau enak ke depan gitu ya. Yang penting jangan terlalu dalam, jangan terkena apa ya, jangan terkena daging gitu ya atau tulang gitu ya. Kalau terkena tulang bahaya tuh, bisa menyebabkan lumpuh ya kelincinya. Nah, ini ke belakang aja ya. Nah, seperti ini seperti biasa kulitnya diambil nih tuh. Seperti ini. Terus kita cari posisi enaknya di mana. Nah, ini nih. Ketemu. Kita suntikan, arahnya jangan langsung lurus ya. Agak miring sedikit. Nah, bismillahirrahmanirrahim. No, masuk segini. Kurang lebih masuknya itu setengah senti lah, kurang lebih lah tuh. Terus diinjekkan. Ini kelinci kalau kesakitan biasanya langsung berontak ya. Nah, ini enggak ya tuh. Tuh, kejadian tak. Terus seperti biasa ini diusap-usap atau dipijat halus untuk supaya obatnya menyebar. Gitu toh. Tutorial ini khusus untuk para pemula ya, para pemula yang belum tahu caranya menyuntik kelinci yang terkena skabies. Nah, nanti kelinci ini kita akan review lagi minggu depan ya. Seperti apa kemajuannya ya. Nah, kita simpan lagi. Kita cari lagi kelinci yang lainnya nih. Nah, ini ada lagi nih. Soalnya warnanya beda, hampir mirip-mirip banget. Nah, ini anaknya nih, anak yang tadi. Nah, ini untuk anaknya yang ini sudah sembuh Baraya tuh. Nih, kita lihat dekat. No, tidak ada skabiesnya lagi tuh. Udah sembuh ini mana? Ini mah udahlah, nggak usah disuntik. Skabiesnya udah aman nih, udah nggak ada tuh, nggak ada. Ini udah sembuh. Ini sama ini juga kemarin 4 hari kemarin atau seminggu kemarin disuntik juga. Tapi ini udah sembuh ya total ini, alhamdulillah. Ya nggak usah disuntik. Nah ini nih ada yang parah juga nih satu nih. Kita siapkan dulu obatnya nih, soalnya ini agak parah nih. Agak parah. Tapi emang minggu kemarin udah disuntik juga itu ya. Terus untuk kelinci yang hamil, Baraya jangan sampai disuntik ya. Disebabkan kelinci yang hamil itu rawan untuk atau cenderung rawan keguguran ya kalau disuntik skabies. Jadi kalau bisa kelinci yang hamil yang terkena skabies itu diobatinya dengan cara dioles saja ya, obat oles. Banyak lah obat oles juga ya. Nih. Pada intinya sih kelinci itu kalau kita punya peternakan nih, harus sering dicek ya. Seperti saya ini kalau seminggu aja nggak dicek, aduh 14 nih, banyak yang skabies. Nah, ini agak berontak nih, ini mah, aduh, ini mah agak galak ini mah. Tuh, ini lumayan parah nih, tuh udah lumayan parah. Kenapa bisa banyak begini? Ya itu dia, dikarenakan kemarin-kemarin tuh saya kerjanya pulang malam terus, nggak ke kandang gitu Pak. Jadi diwakilkan sama si Besti ya. Jadi saya kurang mengecek ya, pengecekannya kurang. Terus pas dilihat ini ada skabies, saya mau obatin, obatnya habis lagi. Aduh, gimana kata saya nih. Nah, terus pesan online, ternyata lama juga. Nah ini agak parah nih, agak lumayan parah dari tadi. Ini yang paling parah nih, ini paling parah. Seperti ini kita cek ya, tuh skabiesnya seperti ini. Ada yang sama nggak nih? Seperti ini, terus juga tuh seperti ini. Tuh hidungnya seperti ini. Nah ini harus cepat-cepat Baraya diobatin ya. Nah kita ambil saja, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada sih ya, kalau ada double ya. Obat skabies sama obat skabiesnya disuntik sama
dioles sih. Itu lebih bagus, lebih cepat untuk penyembuhan ya. Nah, kalau saya sih ini nggak ada nih, nggak ada obat olesnya, jadi kita memakai obat suntik aja gitu ya. Ini juga udah mulai merudul tuh, udah mulai rontok ya. Nah, cuman aduh terlihat kayak gini mah nggak lucu. Waduh, tuh kan kesakitan kalau dicabut mah. Diam 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 diam. Emang ini mah agak galak nih. Udahlah, diamin aja lah. Nanti juga rontok sendiri ya kalau udah disuntik nih. Terus kita cek lagi yang mana yang terkena skabies ya. Soalnya kemarin-kemarin ada agak banyak juga kemarin. Terus yang ini nih kita cek sama ini juga terkena. Tapi alhamdulillah ini sudah sembuh tuh. Ada sembuh tapi ada sedikit, oh ini nih sedikit pisan nih. Kita kasih 0,3 aja yang sedikit ya. Kita kasih 0,3 aja. Ini kemarin juga lumayan agak parah juga, tapi ini udah kemajuannya udah bagus nih. Udah penyembuhannya udah bagus nih. Beda sama yang tadi emang masih agak bandel ya. Baru yang tadi mah baru 25% lah sembuhnya itu. Kalau ini udah 75% ini mah bagus nih. Tinggal sedikit lagi ya. Nah, kita sesuaikan aja obatnya. Dosisnya ya, jangan disamain full semua ya. Kita lihat dari seberapa parahnya itu. Saya belum ketemu nih racikan yang benar-benar ampuh nih buat skabies nih, sehingga ya begitulah, sudah semua sudah disuntik, sudah sembuh, kadang-kadang ada lagi gitu yang kena. Ini faktornya mungkin berbagai macam faktor ya, banyak. Nah ini kalau ini mah saya nggak berani, soalnya nah ini mah saya nggak berani suntik nih. Ini harus dioles ya, soalnya ini mah kelincinya sedang hamil gitu ya. Kalau kelinci yang sedang hamil, aduh jangan disuntik nih. Kita pelapasi itu. Ada anaknya ini. Nah ini pelapasi baraya nih, mumpung saya ingat cara pelapasi itu seperti ini ya. Nah ini pelapasi itu untuk mengetahui kehamilan kelinci. Kelinci itu udah hamil berapa atau berapa gedenya gitu ya bayinya, positif atau enggak. Soalnya kan dari mulai 14 hari itu udah mulai kerasa ya benjolan-benjolannya, dari sebesar kelereng kecil, terus kelereng sedang, sampai kelereng gede gabung gitu ya. Nah seperti ini caranya, kita pegang aja bagian kupingnya tapi jangan ditarik, seperti ini aja, pegang sama kulit punaknya. Terus kita kaki belakangnya ditarik ke belakang sedikit supaya selonjoran. Kita bikin nyaman dulu kelincinya seperti ini. Soalnya kan kelinci yang sedang hamil itu biasanya suka agresif. Nah, kita bikin nyaman dulu, terus masukkan tangan kiri, kan ini tangan kanan, masukkan tangan kiri ke bawah perut. Terus kita pijat halus pelan-pelan aja, Pak ya. Nah, di sini udah ada banyak nih. Contohnya seperti ini udah ada banyak anakan yang benjolan-benjolan anakan. Nah, ini kurang lebih sebentar lagi ini bakal ngajuru gitu ya, bakal melahirkan. Nah ini jangan disuntik gitu obat. Kalau mau pakai obat oles aja, kita nanti cari obat olesnya ya. Kebetulan obat olesnya juga habis, nah kita nanti kita cari obat olesnya ya. Oke Baraya, mungkin itu aja dulu. Nanti kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Soalnya masih banyak nih, ada yang skabiesnya, kita akan cari lagi yang skabiesnya ya. Semuanya kita babad pokoknya mah ya. Lanjut aja lah. Ini ada juga nih yang sebelah sini. Nah ini juga kemajuannya udah lumayan bagus ya. Soalnya nih sebaris bawah itu hampir semua kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ekor tuh hampir semua kena. Dikarenakan yaitu kelalaian saya itu sebagai pemiliknya, hampir sebulan ini jarang ke kandang ya, jarang
jarang memperhatikan kelinci soalnya ya bersangkutan dengan pekerjaan ya. Ini diurus dikasih pakannya sama si Besti gitu. Jadi emang kurang kurang perhatiannya gitu ya. Perhatian terhadap kesehatannya kurang nih, menurun ya. Kita suntik aja dulu ya. Kalau yang sebelah sana alhamdulillah pada jajaran sana mah yang sebelah kiri ini sebelah kiri saya pada aman ya, pada aman. Soalnya nggak ada yang skabies juga. Kalau skabies kan nular juga ya, terutama buat kelinci yang berdekatan gitu ya. Ini sebetulnya udah lumayan kemajuannya udah bagus nih. Terus udah mulai rontok dari 4 hari kemarin tuh. Kita lihat lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan semuanya udah total sembuh gitu ya. Terus yang mana lagi? Nah ini nih. Ini kebanyakan warna cincila nih. Aduh yang ini juga nih. Kita indukan, kita cek indukannya nih. Ini warna cincila juga ini. Tuh yang sebelah sana ya. Tadi yang sebelah sini kan. Kita cek pelapasi dulu nih. Ada anaknya enggak? Kalau ada anaknya jangan disuntik ya. Oh ini masih bebas nih. Enggak ada lah. Kita suntik aja ya. Ini udah ada kemajuan tuh. Udah sembuh di telinganya, udah sehat, udah bagus ini mah tuh. Tinggal ini sedikit lagi di hidungnya nah ini. Nah, kita sekalian aja lah. Sekalian aja kita suntik baraya. Nah, menjadi seorang peternak itu ya double ya. Menjadi seorang peternak itu otomatis menjadi dokter hewan gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar gitu, harus belajar mengobati kelinci-kelinci yang sedang sakit, entah itu sakit terkena skabies, terkena mencret atau yang lainnya gitu, sakit mata gitu kan banyak ya. Jadi kita sambil belajar sambil kita obati sendiri gitu ya. Soalnya kalau dibawa ke dokter, aduh lumayan untuk sekian banyak makan lumayan ya. Nah, Bismillah. Nah, untuk para senior mohon maaf ini dosisnya ditambah ya, dosisnya di full ini. Soalnya udah pada membandel gitu ya. Jadi kita full aja dosisnya. Terus kita cari lagi yang mana nih, yang mana? Ini udah. Ini udah, ini nih. Kamu kena enggak? Tapi ini mah bagus, Oh, ini nih ada nih. Tuh, ini juga sama nih. Sama ini juga kena. Ini kebanyakan warna cincila ya. Sehingga kemarin warna cincila gagal, semua gagal panen ya dikarenakan kena skabies itu ya. Aduh, gagal panen kemarin euy. Jadwal teh. Oh, ini mau jantan ya untuk pembesaran ini mah kalau nggak salah ini. Benar, pembesaran. Terus cincila induk yang sebelah sini nih. Kamu sehat nggak? Oh, ini sehat. Oke. Nah, kita cek lagi indukan yang sebelah sini nih. Kita cek lagi. Nah, indukan yang ini kemarin juga disuntik nih. Tapi alhamdulillah, nah ini sudah sembuh full total ini. Nah, ini udah bagus.